وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الهدى والحكمة وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, melalui kesempatan khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandai kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, yang apabila kita ingin menghitungnya, niscaya kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Selagi kita diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah apa yang diberikan Allah itu semata-mata untuk beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika pelan-pelan Allah cabut nikmat tersebut, kita tak pernah menyadari bahwa semata-mata itu semua hanyalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak pakai, bukan hak milik. Petetang petenting hidup di atas muka bumi ini membangga-banggakan apa yang dimiliki. Itu bukanlah sifat yang terpuji, bukan kelakuan dan ciri daripada orang-orang yang beriman, yang ingin selamat dunia dan selamat kelak di saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang di dalam ayat itu Allah katakan ada seseorang, sekelompok orang manusia yang menyangka dirinya telah beramal sebaik-baiknya, amal solehnya sudah cukup banyak untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu Allah umpamakan bagai debu yang berterbangan. Dalam surah Al-Furqan Allah nyatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Patut kita curigai diri kita ini, jangan sampai kita termasuk kategori yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah banyak berbuat baik,
kita telah banyak melakukan amal yang soleh, tapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala, amal kita itu tak dipandang oleh Allah. Itu kata Allah sebagaikan debu-debu yang berterbangan, tak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari kita pertanyakan, mengapa sampai terjadi seperti ini? Amal yang kita katakan kita sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, bahkan sudah sampai ke tanah suci, kata Allah tak berarti. Itu hanya bagaikan debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, muhtiina mutni'i ru'usahum la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini kosong, kata Allah, berarti tak ada isinya. Hati yang kosong, hati yang awam, tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin memberikan sebuah analogi. Semisalkan ada sebuah universitas yang menerima mahasiswa. Ada mahasiswa yang melalui prosedur, mereka mendaftar, mereka membayar, kemudian mereka berhak untuk mengikuti mata kuliah di perguruan tersebut. Ada lagi satu orang yang tidak mendaftar, yang tidak mengisi formulir, kemudian ia menyengaja masuk ke dalam kelas, memakai baju yang sopan, kemudian mengikuti pelajaran dalam perkuliahan tersebut. Bertahun, waktu dilewati, kedua-duanya sama-sama belajar. Yang mendaftar belajar, yang tidak mendaftar pun belajar. Tibalah waktunya untuk diwisuda. Pada saat datang waktu untuk diwisuda ini, datanglah kedua-duanya untuk mengikuti acara tersebut. Mahasiswa satu yang mendaftar, tentulah jawabannya dia akan diwisuda oleh rektor. Sedangkan satu lagi yang pada awal mulanya tidak mendaftar tapi mengikuti perkuliahan, ini akan menjadi sebuah masalah. Walaupun SKS yang ia selesaikan sama, nilai IPK yang ia dapatkan mungkin kalau dihitung tinggi, tapi terjadi permasalahan, sungguh dia tidak akan pernah diwisuda, dia tidak akan menjadi sarjana. Mengapa? Jawabannya adalah pada awal mulanya dia tidak mendaftar. Melalui analogi ini, khatib ingin menyampaikan bahwa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak semata-mata sesuka-suka kita beramal. Tentu yang utama adalah, yang harus kita lakukan adalah kita harus berilmu. Karena tertolak suatu amalan tanpa ilmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana
Apa yang harus kita lakukan supaya kita diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini tidak berterbangan bagaikan debu-debu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kata Allah, maka mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sedikit. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa kita sibuk kalut untuk mencari yang banyak? Padahal Allah katakan qalil, sedikit ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Syuhudul kasra fil wahda, syuhudul wahda fil kasra. Lihat satu kepada yang banyak, lihatlah banyak kembalikan kepada yang satu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada pada dirimu, kata Allah, ilmu itu. Afala tubsirun. Mengapa engkau tidak memperhatikan? Maka melalui khutbah Jumat yang berbahagia ini, khatib senantiasa menghimbaukan, tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita pertanyakan, apa yang meningkat dari hari ke hari dalam kehidupan kita? Yang dikatakan meningkat itu dari satu menjadi dua. Tangga yang satu menyeberangi tangga yang dua. Tangga yang satu naik kepada tangga yang dua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itu yang dikatakan meningkat. Kalau ibadah kita selama hidup ini itu dari kecil sampai sekarang masih seperti itu tidaklah dikatakan meningkat. Bukankah pendidikan di dalam Islam itu kita kenal terbagi menjadi 4? Ada pendidikan syariat, ada pendidikan tarekat, ada pendidikan hakikat, dan ada pendidikan ma'rifat. Selagi kita hidup, tingkatkanlah dari 1 menjadi 2, tingkatkanlah dari 2 menjadi 3, tingkatkanlah dari 3 menjadi 4. Sehingga Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai waktunya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang. Allah ridha kepada kita, kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam surga yang telah aku janjikan, kata Allah, secara berjamaah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Ada penanggung jawabnya. Maka setelah Nabi telah tiada, wa innal ulama warasatul anbiya, sering khatib sampaikan, ulama adalah pewaris para nabi. Nabi sudah tiada, maka carilah ulama yang mewarisi ilmu tentang ini, tentang ruh ini. Bergurulah kepada mereka, duduk bertanya kepada mereka, bagaimana caranya agar amal-amal yang telah kita lakukan semasa hidup ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai debu-debu yang berterbangan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, semoga gambaran-gambaran yang telah khatib sampaikan dapat kita cerna dengan baik. Kita buka lagi Al-Quran yang 30 juz itu.
Jangan hanya kita baca, sesekali kita tadabburi untuk mencari apa yang terkandung di dalamnya. Bukankah sebenarnya 30 juz itu untuk menjelaskan yang satu? Jangan kita terbalik, berbangga-bangga kepada yang 30, namun yang satu kita tiada. Jangan sampai hati kita kosong, kita awam tentang bagaimana cara beramal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minasyakirin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadihi sabirin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.